Ojo sera, anak sera, iki duweku. Lang, urip iku keras. Nek kowe mung ngandhelake keringet, tekan mati bojomu ora bakal ngrasakake kasur empuk nang Gunung Kawi. Ana dalan pintas. Mbah Raswood iso mbantu kowe ketemu Dayang Ratu. Ibarat nandur wiji kemelandingan ing lemah cadas, tukule munggawa peteng lan paukuman. Layaknya menanam benih benalu di tanah berbatu, yang tumbuh hanyalah kegelapan dan hukuman. Ada sebuah hukum tak tertulis di alam semesta ini, Lur. Alam gaib tidak mengenal kata gratis. Setiap keping emas yang kau minta dari bayang-bayang harus dibayar lunas dengan darah dan air mata. Setiap jengkal tanah keramat, terutama di lereng-lereng sunyi Gunung Kawi, menyimpan memori sejarah yang haus, sangat haus akan penghormatan dan tumbal. Selamat malam sedulur kamar gelap dimanapun kalian berada. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut rapat-rapat dan biarkan suara saya menemani malam kalian. Malam ini kita akan menyusuri sebuah lorong waktu yang belum terlalu lama berlalu. Tepatnya di bulan Juni tahun 2023. Sebuah kisah nyata tentang keputusasaan, keserakahan, dan teror yang merobek kewarasan. Kita mulai cerita ini dari seorang pria bernama Galang. Bayangkan, hidup Galang, dia hanya seorang buruh pabrik keramik di pinggiran kota yang gajinya selalu habis sebelum pertengahan bulan. Utang pinjaman online menjerat lehernya. Bunga berbunga hingga puluhan juta. Di rumah kontrakan petaknya yang lembab, istrinya Silpi sedang mengandung anak pertama mereka dengan kondisi kandungan yang lemah dan butuh biaya besar. Setiap malam, Galang hanya bisa menatap langit-langit kamarnya yang bocor, mendengarkan rintihan tertahan Silpi yang menahan sakit. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur. Di tengah keputusasaan itu, seorang teman kerjanya, Rudy, datang membawa racun yang dibungkus dengan harapan. Lang, urip iku keras. Nek kowe mung ngandhelake keringet, tekan mati bojomu ora bakal ngrasakake kasur empuk nang Gunung Kawi. Ana dalan pintas. Mbah Raswood iso mbantu kowe ketemu Dayang Ratu. Silpi dengan firasat seorang calon ibu sempat menangis sejadi-jadinya melarang Galang. Mas, ojo aneh-aneh. Aku wengi ngimpi dililit ulah ireng gede, terus wetengku dirogoh suketekti. Iku pertanda alam, Mas. Juni 2023, udara malam terasa lebih beku dari biasanya. Galang melangkahkan kakinya di jalur setapak Gunung Kawi, diantar oleh petunjuk Rudy. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, dahan-dahannya saling bergesekan tertiup angin. Menciptakan suara seperti rintihan ribuan orang yang disiksa. Disinilah slow burn teror itu dimulai. Semakin Galang masuk ke area sakral yang ditunjukkan Rudy, telinganya mulai menangkap frekuensi yang tidak wajar. Awalnya hanya suara gemerisik daun, tapi lama-kelamaan terdengar hiruk-pikuk keramaian seperti suara pasar tradisional, tapi bahasanya tidak bisa difahami. Terdengar suara tawar-menawar yang menggema, disusul alunan gamelan Jawa yang temponya sangat lambat. Ning nong ning dung, ning nong ning dung. Menyayat hati dan diiringi suara tangisan perempuan yang melengking ngilu di kejauhan. Galang menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi apa yang ada hanya kegelapan hutan yang pekat. Bulu kuduknya berdiri. Udara tiba-tiba turun drastis, membuat nafasnya mengeluarkan uap putih. Galang akhirnya bertemu dengan Mbah Raswood, kuncen tua dengan mata yang salah satunya buta, tertutup selaput putih. Ritual pun dimulai. Di sebuah ceruk gua yang lembab, Mbah Raswood membakar kemenyan Jawa yang baunya sangat menyengat. Niat ingsun nyaosake raga, hampa
dadi kaulaning ratu. Gumam Mbah Raswood, suaranya serak dan berat. Saat itulah gangguan internal menyerang Galang. Hidungnya tiba-tiba dibanjiri bau yang sangat menjijikan. Bukan bau dupa, melainkan kombinasi bau amis, darah segar, dan daging busuk yang sudah dipenuhi belatung. Perut Galang mual hebat. Di tengah asap kemenyan yang mengepul, Galang melihat kelebatan bayangan. Dari dinding gua muncul sesosok entitas tinggi ramping, mengenakan kebaya hijau beludru yang koyak di bagian dada, memperlihatkan luka menganga yang meneteskan darah hitam. Wajahnya tertutup selendang, matanya merah menyala, menatap tepat ke ulu hati Galang. Itu adalah Sang Dayang. Sang Dayang mengulurkan tangan pucatnya yang berkuku panjang dan kotor. Tiba-tiba sebuah suara bergema langsung di dalam kepala Galang. Sira wani njaluk wani nanggung. Kamu berani meminta, berani menanggung. Tiba-tiba selendang itu tersingkap dan wajah Dayang itu hancur separuh, dipenuhi belatung yang jatuh berjatuhan ke lantai gua. Galang berteriak histeris, ketakutan yang amat sangat memecah konsentrasinya. Dia mundur, memutus benang ritual dan berlari terbirit-birit meninggalkan Mbah Raswood yang memaki marah di belakangnya. Galang merasa dia berhasil kabur. Dia pikir karena ritual tak selesai, dia aman. Dia salah besar. Perjanjian sudah terukir sejak dia menginjakan kaki di sana. Sekembalinya ke rumah, kehidupan Galang tidak membaik, justru terjun ke neraka jahanam. Setiap malam dia dihantui bayangan wanita berkebaya hijau di sudut kamarnya. Puncaknya Galang mulai sakit tidak wajar. Dia batuk parah dan saat dia memuntahkan isi perutnya di wastafel, yang keluar adalah gumpalan rambut basah yang panjang bercampur dengan darah hitam kental yang bau amisnya memenuhi seluruh rumah. Keanehan ini mulai disadari oleh pihak ketiga. Suatu hari di pabrik, Rudy dan beberapa teman kerjanya menjauhi Galang. "Lang, kowe ra tau adus po piye? Ambune awakmu koyo batang tikus." Tapi yang membuat Rudy gemetar ketakutan adalah saat dia melihat Galang berjalan di lorong pabrik yang remang. Rudy bersumpah lur, dia melihat sesosok wanita tua dengan wajah hancur sedang nemplok menunggangi punggung Galang. Tangan wanita pucat itu mencekik leher Galang perlahan, sementara mata melirik tajam ke arah Rudy sambil tersenyum menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing dan berlumuran darah. Puncak kengerian terjadi di malam hari, Jumat Kliwon di penghujung Juni 2023. Malam itu hujan turun dengan derasnya, petir menyambar-nyambar. Galang terbangun oleh suara jeritan melengking dari arah dapur. Ia berlari dan menemukan Silpi, istrinya yang sedang hamil tua, berdiri di atas meja makan. Mata Silpi mendelik ke atas, hanya menyisakan putih matanya saja. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan sudut yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. Tulang-tulangnya berbunyi patah secara mengerikan. Ojo Sera, anak Sera, iki duweku. Suara yang keluar dari mulut Silpi bukanlah suaranya. Itu suara berlapis berat dan menggema dari alam goib, bercampur dengan suara gamelan yang memekakan telinga. Silpi tiba-tiba mencakar wajahnya sendiri hingga kulitnya terkelupas dan darah segar mengalir deras membasahi dasar putihnya. Galang mencoba menahan istrinya, tapi tenaga Silpi luar biasa besar. Silpi melempar Galang hingga menghantam lemari. Di lantai Silpi mulai memuntahkan paku-paku berkarat dan pecahan kaca bersama gumpalan darah merah pekat. Lantai dapur berubah menjadi lautan darah yang anyir. Dari sudut-sudut gelap ruangan, Galang melihat mereka, puluhan entitas bayangan hitam pekat dengan mata merah menyala, merayap dari dinding, dari atap, mengepung Galang dan tubuh istrinya yang terus berkejang hebat. Mereka datang menagih janji yang ditinggalkan di altar Gunung Kawi.
Setelah malam jahanam itu, warga mendobrak rumah Galang. Silpi ditemukan tewas dengan kondisi perut robek, namun bayinya hilang. Tidak ada di dalam rahim maupun di sekitarnya. Galang ditemukan meringkuk di pojokan, tertawa dan menangis secara bersamaan. Seorang kiai sepuh dari desa seberang didatangkan untuk membersihkan sisa energi gelap di rumah itu. Kiai tersebut sambil memejamkan mata dan merapal doa meneteskan air mata. Beliau mengungkap sebuah rahasia kelam. Area tempat Galang melakukan ritual di lereng Gunung Kawi tersebut dulunya ratusan tahun lalu adalah tempat pembantaian para selir dan abdi dalam yang dihianati. Darah mereka meresap ke dalam tanah, mengutuk tempat itu. Entitas Sang Dayang bukanlah dewi kekayaan, melainkan manifestasi dari dendam kesumat. Jin fasik yang memakan jiwa orang-orang serakah yang datang meminta padanya. Saat Galang lari, jin itu menempel pada niatnya, menjadikan istri dan calon anak Galang sebagai kompensasi atas ritual yang dilecehkan. Kini, jika kalian melewati sebuah rumah sakit jiwa di daerah Jawa Timur, mungkin kalian akan melihat seorang pria kurus kering, matanya kosong menatap jendela. Setiap malam pria itu akan menggaruk lehernya sendiri sambil bergumam, Ampun Nyai, ampun, kula mboten purun. fisik Galang selamat lur, tapi kewarasannya, keluarganya dan masa depannya telah ditarik paksa ke kedalaman neraka pesugihan. Sedulur Kamar Gelap, mari kita ambil pelajaran. Gunung Kawi atau tempat keramat dimanapun di Nusantara bukanlah taman bermain untuk ambisi hitam dan keserakahan manusia. Hormati sejarahnya, hormati tanahnya. Jangan pernah mencoba mengusik mereka yang tak kasat mata. Atau kau yang akan menjadi bagian dari sejarah kelamnya. Sampai jumpa di cerita malam berikutnya. Tetap waspada, karena dalam gelap kau tidak pernah benar-benar sendirian. Salam Kamar Gelap.